menarik sih. Di situ Yesus ngomong apa, dijanjikan apa sama sang pencuri itu? Kata Yesus yang kepada sebelah kirinya ya, sebelah kirinya itu pencurinya itu, engkaulah berada di tempatku, engkaulah satu-satunya lah yang berada di tempatku. Kalau nggak salah aku tuh perkataan demikian. Gini. Saya kutip yang di Lukas biar nggak salah. Hari ini, kata Yesus ya, hari ini ya, kamu akan bersamaku di surga. Betul? Ya, benar sekali. Saya luruskan nih ya. Kata pencurinya, ini pencuri sudah dijanji nih. Hari ini kau akan bersamaku di surga. Coba. Dia disalibkan itu kan di hari Jumat. Betul kan? Iya. Betul kan? Sekarang saya tanya, menurut Markus kapan dia diangkat ke surga? Hari Minggu. Beda berapa hari dari janji Yesus? Dia disalib sore Jumat. Ya. Tapi kapan dia dibangkitkan? Kamis, kapan dia ke surga? Enggak, kapan dia diangkat ke surga? Saya nggak bisa menelusuri itu semua karena sejarah itu ya mungkin tertulis dari sana. Di Markus jelas dikatakan di hari Minggu ya dia diangkat. Jadi Yesus ini harusnya berkata sama pencurinya, 3 hari lagi kau dan aku bersama ke surga, gitu loh. Pak, paham konteksnya? 3 hari lagi kita ketemu di sono maksudnya gitu, bukan hari ini. Itu yang kita beri contoh inkonsistensi. Mungkin Ustadz, sebenarnya Ustadz nggak paham, Ustadz kan nggak punya Roh Kudus. Ya, jadi mungkin saja waktu itu Yesus tuh sebenarnya sebagai sisi kemanusiaannya dia khilaf, lupa dia kalau dia tuh nanti baru kemudian ke surga, bukan hari itu. Gini, dia kan manusia pada waktu itu. Iya, gimana? Saya ngomongnya, saya jelaskan sedikit itu pemahaman seorang Kristen. Hari ini ya, ibaratnya kamu sebagai sekarang udah saya meteraikan. Yang nggak ada yang gugat. Ternyata. Ya, jadi ibaratnya orang yang ucapan harfiah itu jadi alegori, Ustaz. Wah. Jadi ibaratnya pemahaman orang Kristen itu itulah. Ya, dengar dulu ya. Itulah yang perbedaan pemahaman orang lain dengan pemahaman seorang Kristen atau pengikut Kristus, bahwa memang agak lain memang orang Kristen. Demikian ya, udah benar-benar ditanamkan dalam hati pengertian sedemikian ya. Memang benar nanti kapannya ya, bukan pada saat itu yang sebelah kirinya itu bersama-sama di tempat dia, bukan, tapi kedatangannya nanti kedua kali di situ dipilahnya semua orang yang mati ini, dipilahnya semua. Musa pun atau nabi-nabi terdahulu pun di situ nanti kedatangan kedua kali, nanti situlah bangkit semua seluruhnya, yang mana yang tertulis di dalam buku kehidupannya. Lah terus berarti si penjahat itu di mana dia waktu kan ini nih nunggu lagi, dia belum ke surga berarti ya? Berarti sehari ini si penjahat itu belum ada di surga ya? Ya sudah, imani saja lah. Tidak. saya banding aja. Gini ya. Saya coba menyampaikan begini. Setiap kali saya bicara dengan kawan-kawan Kristen, mereka selalu kadang pakai ilmu ngeles. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Framing. Saya bilang sama Pak Framing, Yesus itu dibangkitkan. Dia tidak bangkit sendiri. Dia bilang dibangkitkan itu asal katanya kata sifat, bukan kata kerja. Jadi kata kerja aja dirubah jadi kata sifat, hanya untuk ngeles bahwa Yesus itu ternyata dibangkitkan, bukan dia bangkit sendiri. Sama juga kayak begini. Yesus kan bilang, Waalaikumsalam. Yesus bilang sama si pencuri tadi kan, ya, kamu hari ini. Dia nggak bilang kapan. Tidak, dia sebutkan dengan jelas itu. Hari ini kau akan bersamaku di surga. Hari ini. Markus, ini beda cerita. Markus menggunakan kata bahwa dia nanti dibangkitkan. Makanya kalau kita baca Yohanes itu kan ketika dia dibangkitkan itu Yesus bilang sama Maria Magdalena. Apa ya dia ngomong sama Maria Magdalena? Sentuh saya. Aku belum kembali kepada Bapakku. Gitu. Jadi
Ini ada satu pernyataan A, satu pernyataan B yang selalu akan kita temui di dalam Bible, dalam Gospel. Tidak bisa kita dapatkan titik temunya, kecuali yang tadi mau dicoba untuk diarahkan ke alegoris. Oh, hari yang dimaksud Yesus itu hari ini, bukan hari ini. Baru mau diartikan ke hari apa? Dia bilang jelas, sangat jelas, hari ini. Iya kan? Ini kan yang jadi problem adalah orang tidak tahu bahwa yang mereka baca Bible itu dari 4 penulis yang berbeda. 4 penulis yang bisa kita katakan tidak tahu mereka ini siapa. 4 penulis yang kita tidak tahu apakah mereka benar yang nulis atau tidak. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan Uni tadi ya, Uni yang tadi, dasar kita menemukan kebenaran dari suatu kitab lalu kita klaim anggap dia sebagai kitab suci, saya rasa cara paling mudah standarnya memisahkan antara kaca dan berlian itu adalah dengan cara ini. Kalau ada di sana yang mengatakan, mengklaim dia kitab firman Tuhan, uji dia dengan pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Konsisten nggak dalam narasinya? Sama nggak dengan narasinya? Atau mereka saling berlawanan? Ah gitu. Silakan Uni. Nah, iya ya. Terus gini ya. Teori of ngeles adalah teori yang selama ini sering digunakan oleh umat Kristiani menjawab umat Islam. Kenapa teori ini muncul? Teori ini muncul untuk membenarkan doktrin. Karena kalau seandainya doktrin tidak dibenarkan, maka hancurlah persepuluhan. Ya, harus dipahami itu. Ditekankan baik-baik Ustadz Alwan ya. Ini untuk Ustadz. Ya, gitu Ustadz. Jadi teori of ngeles ini diperkenalkan pertama sekali oleh Framing dan kawan-kawan, dan itu sudah hal yang biasa. Jadi ada yang mau bertanya, umat Kristiani silakan. Baik, saya mengajarkan teori of ngeles juga nggak apa-apa. Saya menjawab dulu. Silakan. Tentang perpuluhan itu dulu nih ya. Sebetulnya itu kuasa manusia semua, bukan hanya kuasa pendeta. Sebagai saya umat ya, bisa saya menyimpan perpuluhan saya, tapi saya arahkan kemana? Ya, ada juga orang miskin, pura-pura miskin. Ada juga yang benar-benar miskin. Ya, jadi kita jangan salah-salah untuk mengasihi. Jadi itulah bukan mesti perpuluhan kita di dalam hidup pengertian masing-masing. Oke. Bentar Pak El. Gitu. Bagaimana cara membedakan yang benar-benar miskin dengan yang nggak miskin beneran? Gimana cara bedanya Pak? Nah, gini. Sebetulnya itu kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang memberi daripada orang yang menerima. Loh, Bapak gimana sih katanya Bapak? Saya bingung Pak. Bapak adalah orang yang mempraktekkan, orang yang kesekian ribu kali mempraktekkan teori of ngeles ini ya. Saya cuma nanya, Bapak bilang nih, kan nggak semua orang yang benar-benar miskin, ada yang terlihat miskin tapi pura-pura miskin. Ya udah, sekarang pertanyaannya gimana cara bedain orang miskin beneran dengan orang nggak miskin? Karena itu juga yang akan saya ajukan ketika saya mempertanyakan bagaimana cara Anda membedakan mana firman Tuhan, mana bukan Pak. Saya mau tahu metode Pak ya, tolong. Yang saya tahu metode, bukan jawaban-jawaban Anda yang mutar-mutar itu. Saya mau metodenya. Metode apa yang bisa Anda gunakan untuk membedakan mana si miskin, mana yang beneran miskin, mana yang enggak, mana firman Tuhan, mana enggak. Coba metode, silakan. Oke. Sebetulnya di dalam dunia yang penuh utuh, ya, mulai dari ujung jari kaki sampai ke ujung rambut, berarti dia itu nggak ada miskin. Ya, udah utuh semua. Itu benar kaya yang diberi Sang Pencipta. Nah, kalau perpuluhan yang Bapak simpan untuk Bapak itu tuh buat siapa, Pak? Ya, gitu. Dengar Bunda, dengar Uning ya. Jadi makanya kita membiarkan dengan demikian. Jangan salah-salah kita mengasihi. Dia itu kalau memang dia pengangguran karena malas dia. Iya, biar nggak salah ngasih. Gimana cara Bapak bedain mana si miskin yang beneran, mana yang pura-pura miskin, Pak? Itu gerakan hati kita itu, Ning. Bukan kita istilahnya memberi sesuatu harus disoting-soting. Itu kurasa itu sama. Ya udah, kalau gitu kenapa Bapak jelaskan tadi ada yang miskin beneran, ada enggak? Ketika Bapak tidak mampu menjawab bagaimana metodologi untuk membedakan mana miskin, mana yang beneran, mana yang enggak, Pak, ngapain Bapak jelasin ke saya? Kalau Bapak tidak mampu menjelaskan metode yang Bapak gunakan untuk membedakan mana si miskin, mana yang si miskin beneran, mana yang tidak, Pak. Terus Bapak jelasin ini buat apa? Buat saya apa gunanya ini? Saya kok nggak tahan ngomong ini karena tadi
menuduh. Bang El, bentar ya, saya potong dikit, saya minta maaf, saya potong gini. Ketika Bang El tadi menyebutkan lebih berbahagia memberi daripada menerima, itu saja ke-trigger gitu, keingat saya lagi. Bukankah itu perkataan daripada siapa? Yesus ya, yang dianggap tulisan Yesus ya? Iya kan? Ya, kita ini kan punya akal. Ya, kita ini punya akal. Enggak, gini, maksud saya begini. Itu kan perkataan Paulus bahwa Yesus berkata demikian kan? Betul kan? Lebih di Kisah Para Rasul itu, di Kisah Para Rasul. Paulus berkata ini sebelum masuk ke bantah-bantahan sama Uni tadi. Saya ke-trigger aja. Saya mau nanya. Ketika Paulus berkata lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima, lalu Paulus mengatakan itu ucapan Yesus. Coba kita pakai lagi nih, kalau kita buktikan ini firman Tuhan atau bukan. Coba Bapak carikan saya bunyi teks itu di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ada di mana? Coba. Kenapa Bapak sekali menggalinya itu dulu? Ya, karena memang begini cara saya menggali. Kita diskusi. Mau gimana lagi? Memang begini cara saya menggali. Itu kan jangan sampai ada kitab lain loh. Ini menarik, Pak. Ini menarik. Namanya coba saja berbahagia orang yang memberi. Ya, jangankan pun tertulis, jangankan pun tertulis, tapi makna itu kan indah kali. Indah, sangat indah. Apalagi kalau sudah tertulis. Bentar dulu, kalau masalah indah-indahan, Pak, lebih indah lagi pernyataan-pernyataan para filosof dari kalangan penyembah pagan, Pak. Ini indah banget nih, Pak. Bukankah kita keturunan ilahi juga? Indah banget, Pak. Ngaku-ngaku keturunan anak Tuhan, Pak. Itu pernyataan Epimenides, Pak. Indah, Pak, memang. Tapi perkataan itu bukan pengajaran Tuhan. Ini bukan masalah indah nggak indah, Pak. Ini masalah benar atau salah loh, Pak. Gimana sih? Apa kata Yesus? Percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Itu, silakan Ustadz Alwan. Iya, kalau indah lagi apa dari kuce-kuce otahai? Kan kuce-kuce otahai juga indah. Maksudnya kuce-kuce otahai. Indah banget kan? Janam teri mana. Tapi bukan pengajaran Tuhan gitu. Jadi bukan itu soalannya. Soalan saya gini lah. Misal itu tadi Anda ngutip, saya ke-trigger. Siapa suruh juga ngutip itu tadi? Yang berbahagialah yang memberi daripada yang menerima. Saya tanya, kata Paulus itu firman Tuhan, itu perkataan Yesus. Coba carikan saya di mana coba? Di Matius, Lukas, Yohanes, Markus, di mana itu Paulus ngutip? Atau dia ngarang sendiri? Bahas-bahas Bible terus ditanya Qurannya gemetaran kayak Riva ini. Gue nggak pernah gemetaran. Ayo coba sekarang kita tanya Quran tes dulu nih, kemampuan Islam sampai mana? Kalau ditanya Quran dulu. Kok nguji? Emang kamu punya apa kalau nguji menjadi saya? di apa tanya-tanya Qurannya? Ya karena jijik aja gitu, orang nggak punya kredibilitas muji-muji orang seperti saya, kecuali ilmunya di atas saya. Oh iya dong, karena yang banyak dibahas Bible itu karena hanya Bible kitab suci yang banyak masalah. Al-Quran nggak punya masalah. Apa sih? Silakan kamu nanya Al-Quran sama saya jawab. Tapi masalahnya kalau kamu bilang menguji, apa kredibilitas kamu menguji ilmu saya? Gini loh, kalau ranahnya bertanya untuk belajar sama saya terima. Tapi kalau menguji saya najis, saya diuji sama orang yang tidak jelas. Kesini. Ini kenapa sih ini orang Kristen begini amat ya? Gini loh, kami ngeles model lain ini, ngeles model lain. Iya. Jadi dia ini ngeles model lain. Yang bilang aja enyalah belum selesai. Coba pada tertulis. Enyalah kau iblis, biarkan kau berkoar-koar. Enyalah engkau dengan nyamuk yang seberang itu. Nah, bilang kan. Aduh, saya tidak sampai hati. Pertama gini. Tadi abang mengganggu, belum selesai soalnya. Iya, silakan Uni. Ya lanjut Ustaz. Iya, Ustaz, tentang kutipan tadi. kan kalau Paulus ngutip terus kita tidak tahu dia ngutip dari mana, gimana caranya Bang El? Iya kan, bukan masalah indah-indah bahasanya. Ini begini, memang ini bagian saya nih. Saya suka dengan yang namanya kajian teksnya. Kan saya bertanya, ketika Paulus mengutip yang kata Anda kalimat indah itu, dia bilang Yesus ngomong. Sekarang saya tanya, dalam 4 gospel itu kan semua perkataan Yesus di situ semua tuh. Di mana dia ada? Bahagialah yang memberi daripada menerima. Di mana dia ada di situ? Coba. Kalau ndak ada, tandanya gimana? Apa indikasinya itu? Apa maknanya kalau dia ndak ada? Baik, silakan teman-teman juga dikencangkan tap-tap layarnya ya, sembari Bang El Iman sama jawab.
Ustadz ya, benar Ustadz ini ya. Iya kata orang. Itu ayat emas buat Mandiang atau mantan istriku pertama. Itu ayat emasnya. Ya. Jadi ayat itu memang nggak saya lupakan. Benar. Apa arti maksudnya apalah kita yang kita kumpulkan di dunia ini sama sekali pun nggak ada artinya. Pasti kita bawa nanti di dalam kubur juga semuanya. Jadi makanya kita sekarang yang kewajiban saya itu ayat-ayat itu ya, berbahagialah. Tapi makanya tertentu orang yang sebetulnya yang diberi itu yang benar-benar nggak ada utuhnya semuanya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, apalagi kalau dia buta ya. Makanya perpuluhan bukan hanya pendeta saja yang menerima itu, kita pun semua umat manusia pun juga kalau mengaku udah perpuluhan dia disimpan-simpannya, kemana nanti ketemunya orangnya itu dilaksanakan harus. Kalau memang benar-benar dia mengenal Tuhan dah. Tapi kalau memang hanya mengenal dunia ini aja pasti jauh kali di dalam hatinya itu mesti harus disoting-soting lah dulu. Dia memberi sesuatu harus diketahui semua orang banyak. Itu munafik itu namanya itu. Tuhan berkata, engkau memuji-muji aku melalui bibirmu, tapi hatimu sudah jauh dariku. Kamu hanya menengok di dunia ini aja. Jadi itulah yang tersembunyi di dalam Tuhan menurut saya. Itu aja lah Pak Ustaz. Kenapa jadi mode ceramah ya? Begini ya, kalau mau tanding-tandingan ayat ya, saya bacakan kamu ayat ini. Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi bukan hanya memberi harta yang kita cintai, kita bersedekah fi sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ini bukan mode ceramah, ini nanya saya. Saya nanya, di mana itu Paulus? Saya juga punya ayat andalan Ustadz, yang saya tidak pernah lupakan sejak baca Bible. Apa itu? Ya baiklah, marilah kita memuaskan pagi hari. Ustadz, gimana Ustadz? Soalnya saya baca Bible juga punya ayat andalan seperti istrinya Pak El. Memang saya salah? Lanjut Ustadz. Tapi saya mencari di Alkitab ini. Andalan nih. Gini Bang El, yang saya tanya ada ndak? Kalau ndak tahu saya kasih tahu, saya kasih kisi-kisi. Pertama, pernyataan itu yang dijadikan sebagai mantan istri abang, kalimat yang indah itu, yang diucapkan oleh Yesus. Anehnya itu tidak ada di dalam satu Bible atau di Gospel yang dikatakan Injil. Bukan Injil, Gospel Matius, Gospel Markus, Lukas dan Yohanes. Tangkap tidak problemnya di mana? Ya, dari awal itu saya kenapa berkecimpung di bidang ini, mempertanyakan ini? Karena kan coba kembali ke narasi kita yang pertama. Kalau ada kitab yang isi di dalamnya ada berbagai macam pertentangan. Yesus bilang hari ini kau bersamaku akan masuk surga. Nyatanya sampai 3 hari tidak kemana-mana dia. Belum dia ke sana. Berarti apa kata hari ini di situ? Lalu yang saya munculkan tadi barusan juga, ini bagian daripada kritik teks juga, mengutip ya, ini hanya salah satu, mengutip yang katanya ada tertulis, tetapi nyatanya tidak ada tertulis. Menurut abang penting dah ilmu-ilmu kayak begini? Kalau ndak penting berarti benar kata Uni nih, saya nggak terlalu minat ini, nggak terlalu diminati nih. Ya terserah. Ustadz yang nggak minat atau nggak Ustadz yang nggak diminati? Menurut saya, ya siapakah manusia? Ya siapa ya manusia yang benar-benar tahu tentang sejarah Nuh? Pasti tentang Yesus ini pun juga mengerti, paham benar dia. Jadi nanti kalau coba saya masuk sedikit Ustadz ya. Saya gatal dari tadi pengen ngomong, tapi ya udah Bapak selesaikan dulu. Kayaknya cocok buat Uni nih kayaknya nih enggak. Ya. Jadi kami itu sebagai umat Kristen ya, kami bahwasanya benar perkataan ini semua, kami ingat gimana dengan sejarah Nuh itu. Allah sang pencipta atau sumber sang pencipta berkata kepada Nuh bahwasanya 40 hari lagi nanti saya mengadakan hujan lebat. Tidak sedemikian. Hanya perkataan perbaikilah kapal di atas gunung dan sampaikan kepada umat, dan siapa yang tertolong itulah dia yang bisa hidup kembali. Nah, jadi bukan Nuh itu kapan harinya, Tuhan nggak pernah berkata demikian.
Tapi dengan yakin dan percaya dia melaksanakan dengan perintah Sang Pencipta itu. Benar juga terjadi air bah itu. Nah, begitu juga pemahaman kami dengan Yesus ini. Ibaratnya tantangan kedua. Kalau siapa, maka kata Yesus berkata, siapa yang malu di atas namaku, dia tidak layak bagiku. Dan semua perkataan Yesus itu, saya benar percaya sekali. Ya. Kira-kira begitulah Uni. Sekarang saya yang membahas ya, gini. Pak, ketika Anda berbicara banyak hal terkait agama Anda dan Anda tidak berharap untuk didebat dan dikritisi, silahkan bicara di gereja. Tolong ingat bahwa Anda sekarang berada di forum diskusi lintas agama milik umat Islam, di mana umat Islam ini bukan umat yang diperintahkan untuk percaya dan imani saja. Dan bahkan salah satu ulama saat sekarang ini yang namanya sedang bagus di sosial media, Ustadz yang saya juga belajar banyak terhadap beliau dari sosial media, namanya Muhammad Nuruddin. Dia punya kredibilitas sebagai seorang ulama. Beliau mengatakan bahwa dalam Islam itu justru iman itu harus kami buktikan. Kami diajarkan untuk seperti itu. Bahkan ini di-challenge di Al-Quran, diperintahkan di Al-Quran. Dalilnya itu ada beberapa, Pak. Pertama, kami diperintahkan untuk observasi, tadabbur. Observasi adalah salah satu metode ilmiah yang digunakan oleh manusia dalam ranah akademik untuk mendapatkan kesimpulan, konklusi-konklusi, hasil-hasil penelitian. Yang kedua, kami diperintahkan untuk tafakur. Metode tafakur ini metode yang digunakan oleh manusia sehat dan normal untuk mendapatkan ide dan gagasan atau melakukan kontemplasi atau perenungan. Yang ketiga adalah kami diperintahkan untuk taqilun, yaitu menggunakan akal sehat untuk difungsikan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dan metode ini dilakukan di ranah apapun di realitas kita hidup. Contoh di hukum. Dalam ranah hukum menentukan mana benar, mana salah, orang tidak menggunakan doktrin, Pak. Kalau menggunakan doktrin, habislah orang benar jadi salah, orang salah jadi benar. Kenapa? Menggunakan akal, menggunakan kaidah berpikir, menggunakan alat. Dalam Islam kami tidak diperkenankan untuk menerima omongan kalian lalu mengiyakan begitu saja. Dalam Islam kami berhak mengkritisi, kami berhak mematahkan supaya yang sesat dalam kaidah universal, ingat ya, yang sesat dalam kaidah universal itu tidak boleh lolos menjadi informasi yang beredar supaya tidak banyak yang tersesat. Tanggung jawab kami di sini yang pertama sebagai seorang muslim dan muslimah beramar ma'ruf nahi mungkar, yang kedua sebagai warga negara Indonesia yang wajib mencerdaskan anak bangsa. Apapun omongan Anda tadi itu adalah omongan jahil di hadapan kami. Apa maksudnya? Omongan yang dianggap benar tapi tidak berdasar. Dan kami tidak bisa menerima itu sebagai informasi yang dianggap benar. Bagi Anda itu benar, it's okay. Masuk ke dalam kamar, kunci pintu rapat-rapat, jangan kabarkan kepada orang di luar Kristen. Sampaikan saja kepada orang Kristen di gereja, di rumah Anda, ataupun orang Kristen yang Anda temui. Tapi ketika Anda bicara hal ini di luar konteksnya Kristen, maka kami sebagai orang di luar Kristen akan mengkritisi. Kami terkhusus umat Islam. Anda bicara panjang kali lebar, lebar kali tinggi, itu dasarnya apa? Karena pengetahuan di dunia ini, Pak, manusia mendapatkannya ada beberapa metodologi, Pak. Pertama, by experience. Apa itu? Berdasarkan pengalaman hidup. Kemudian by eksperimen. Apa itu? Penelitian. Yang ini yang tidak dimiliki oleh para saintis dan orang normal biasa yang tidak percaya Tuhan adalah wahyu. Pengetahuan tentang Tuhan itu bukan empiris, Pak, bukan eksperimen, tapi berdasarkan wahyu. Kami tidak akan pernah tahu, Anda tidak akan pernah tahu tentang Tuhan kecuali Tuhan yang memberitahukan. Masalahnya ketika kalian mengklaim bahwa pengetahuan kalian itu dari Tuhan, itu yang sedang kami uji. Betulkah yang disampaikan oleh kitab Anda tertulis itu, bahwa ketika Anda bicara banyak tentang kitab suci Anda seperti yang tertulis? Kami buktikan justru tidak seperti itu, bahkan banyak kontradiksinya. Kami umat Islam ketika berbicara, kami tidak ada tanggung jawab untuk memahamkan, karena kepahaman itu datang dari Allah. Tanggung jawab di bahu kami hanya menyampaikan. Maka manusia yang punya akal sehat, nalar berpikir, karena punya common sense dan juga hati nurani, akan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau berdasarkan doktrin
Pak, doktrin dan dogma itu adalah pengajaran manusia. Ada perbedaan antara doktrin dan dogma. Dogma itu pendapat. Dulu digunakan untuk pendapat para filosof yang mapan dianggap benar, tidak perlu diuji. Contoh, kalau sekarang dogma dari kalangan Katolik itu adalah infalibilitas paus. Apa maksudnya? Menurut orang Katolik, paus tidak akan pernah salah mengajar. Oh, nggak bisa. Diuji dulu, bener nggak? Nggak bisa. Maka Al-Quran adalah kitab suci yang bukan dogmatis dan doktrinal, karena Al-Quran adalah informasi dari Tuhan yang meminta untuk dibuktikan benar atau tidaknya. Pilihan di tangan kalian. Ketika kami mampu membuktikan Al-Quran itu benar dengan statementnya tak terbantahkan dan relate dengan keadaan, itu yang dimaksud dengan kebenaran. Lalu kami bisa membuktikan kitab kalian tidak benar karena banyak kontradiksi dan bahkan transmisinya tidak ilmiah. Kalau kebenaran yang kami sampaikan itu masuk ke dalam akal, masuk ke dalam hati nurani, tak terbantahkan, apa alasan kalian tolak? Silakan dijawab. Kalau kami mampu tunjukkan kitab kalian tidak layak dikatakan kitab suci, apa alasan kalian mengatakan kitab kalian suci? Itu sebenarnya yang ingin kami dapatkan poinnya. Nah, sebelum kita dapat konklusi dan jawabannya, kita bicara metode untuk mendapatkan konklusi itu apa yang kalian gunakan. Kalau kami jelas, metode standar yang kami gunakan adalah pakai akal. Itu metode standar. Pakai akal kalau baca. Nggak pakai doktrin, Pak. Karena doktrin itu pengajaran manusia. Yang tahu tentang Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan menyampaikan informasi tentang dirinya kepada orang pilihannya yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Itu tradisi Samawi. Banyak juga orang yang mengklaim dirinya Rasul. Pertanyaannya, bisa tidak kita buktikan dia Rasul atau tidaknya? Bisa, Pak. Dari mana caranya? Maka dalam Islam itu dikenal yang namanya utusan Tuhan itu maksum, terjaga. Maka ketika saya ingin dapat informasi dari seseorang, saya harus menyelidiki kepribadian, karakter, dan akhlaknya. Ya, gitu. Jadi tolong sama kami umat Islam ini, jangan angan-angan dan cita-cita yang kalian bagikan. Kami tidak butuh, tapi ilmu pengetahuan. Oke, saya izin sapa dulu yang naik ini. Ada 4 orang. CPT ini kayaknya Oten ya, Kristen ya, bro. Silakan. Udah pasti dong. Itu Islam, coy. Siap, dimit dulu, brother. Nggak mungkin Anda berakal. Ya, pasti yang tidak berakal yang Kristen. Mungkin saya sapa yang lain ya. Yang lain ini siapa? Justru yang tidak berakal di Islam, di hadis kan otaknya setengah. Tenang, brother. Jangan kesurupan ya. Ya jangan kesurupan kalau keskat. Bang Setiawan, Cut sama Ivan ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mic-nya bertiga ini. Panggilan pertama. Dibuka mikrofonnya Setiawan, Cut sama Ivan. Ini panggilan kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam host. Oke, langsung di mute. Ya, mendengar di bawah aja Bang Setiawan ya. Untuk kawan-kawan Muslim izin saya turunkan. Kalau tiga-tiganya Muslim saya turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya ya. Ini yang Cut tidak ngomong juga, Ivan juga tidak ngomong. Yang Muslim standby kalau bisa kasih kesempatan teman-teman Kristen biar pintar, biar mereka bisa pakai akalnya. Karena di Islam itu karena akal Kristen itu bukan setengah. Tenang dulu, brother. Kenapa sih? Aku cuman sentil-sentil dikit aja udah kepanasan. Oke. Tenang, brother. Tenang. Sorry. Ya. Al-KTP Kristen atau sudah Muslim? Ayah nggak masuk ke sini. Al-KTP monitor, Al-KTP. Ya dikencangkan tap layarnya. Monitor, Pak. Ya, Kristen Muslim, Bang. Katolik. Ya, masih Katolik ya. Oke, silakan teman-teman Kristen kirim permintaan ya. Bang Al-KTP kalau bisa di-mute dulu, dikencangkan tap layarnya biar komalnya kuat teman-teman ya. Tema kita bisa kondisional ya, bisa berubah-ubah. Tergantung kebutuhan narasumber. Apa yang diinginkan narasumber sebagai tema, kita langsung ganti temanya. Gitu teman-teman. Kencang. Mira, salam Bunda Mira. Ya, oke Bang. Unirifa. Ya, Unirifa ya, saya suka nonton YouTube-nya tuh bagus, penjabarannya bagus, masuk akal. Nah, padahal Katolik loh ini. Tapi memang beda ya Katolik dan Protestan. Bro, jangan bro, salah nonton lu. Jangan nonton Unirifa, astaga.
Nonton tuh CP ya Pak Bom Bom. Yang lagi berobat jalan dinonton. Silakan dilanjut Ustadz Alwan atau Uni Rifa sambil tap-tap layar teman-teman. Silakan. Rifa ya. Udah Bang, tenang-tenang ya, burung merpatinya ditahan ya. Silakan. Siap. Saya izin dulu masuk waktu zuhur di sini. Lanjut dulu ya. Siap Ustadz, siap. Yang dibawa gue tadi di Komal Faruk nggak kabur ya, gue diturunin loh. Tenang brother, tenang Kalian ya. jangan fitnah ya. Tenang. Iya, mereka fitnah ini. Tenangkan burung merpatinya. Silakan Uni. Ya, Brother Al-KTP. Salam kenal ya, saudara Katolik ya. Ya, dibuka mute-nya Bang Al-KTP. Dibuka mic-nya. Rian Napis ini kayaknya Kristen juga ya, Bang Rian ya. Selamat siang, Bro Rian. Ya, Kristen Bang. Oke. Silakan, ada Kristen lagi. Buat Bang Al-KTP, apakah kira-kira ada pertanyaan ke saya atau Rian Napis juga ada pertanyaan nggak ke saya? Silakan. Oke, boleh. Ya gini, di abad ke-7 Muhammad membawa dan memperkenalkan Allah. Sebelum abad ke-7 Allah nggak ada. Di mana Allah sebelum abad ke-7? Di Gua Hiro atau di mana? Oke, pernyataan dari Anda itu pernyataan yang keliru. Karena yang namanya Tuhan itu sudah ada sebelum kata Tuhan itu ada, bahkan diperkenalkan oleh Nabi sebelumnya. Buktinya ketika kami bicara dengan umat Kristiani, kenapa menggunakan kata Allah? Malah kalian banyak menjawab bahwa kami lebih dulu menggunakan kata Allah. Buktinya itu Tuhan itu sudah ada. Ya, diam dulu. CP jangan malu-maluin si Rian dong. Hanya kamu bantu dia. Saya lagi belum selesai loh, saya belum selesai. Nah, Tuhan yang tidak ada itu Tuhan yang baru muncul lahir dari rahim seorang perempuan dari lubang kencing, baru muncul di abad pertama lalu dikatakan ada. Nah, itu baru Tuhan yang baru muncul ya, karena baru dilahirkan dia. Ibunya baru ada dulu, baru dia hadir. Karena kalau nggak ada ibunya dia nggak ada. Tuhan yang transenden itu adalah Tuhan yang melampaui ruang dan waktu. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, ketika orang kafir pun ditanya, siapakah yang memberi kalian makan? Mereka menjawab itu adalah Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi sesuatu yang ada itu bukan ada karena diberitahukan ada dulu, tidak. Ya, jadi karena pengetahuan manusia itu terbatas. Jangan kau bilang mentang-mentang sesuatu kau baru tahu, kau bilang itu baru ada. Salah. Ya contoh. Nah, bentar dulu, belum selesai. Karena segala sesuatu yang ada itu tidak terpengaruhi oleh pengetahuanmu keberadaannya. Mau kau sudah tahu atau kau belum tahu, yang memang sudah ada itu ya tetap ada. Ya. Logika seperti itu dipahami dulu. Saya paham kok logika-logika kalian ini adalah logika cetek, ya. Tetapi pertanyaan yang kemudian yang harus kamu jawab adalah ketika Tuhan itu tadinya adalah Tuhan yang berupa roh. Diam dulu, saya belum selesai. Kita kan lagi diskusi. Diskusi ini mencerdaskan bangsa loh, bukan lomba-lomba bodohan loh. Kalau lomba-lomba bodoh kamu menang deh. Saya gak. Ya, kalau lomba-lomba bodoh, sorry, kamu nggak berhak minta waktu karena kamu bukan narasumber, kamu pelajar di sini. Kecuali kamu punya kredibilitas untuk menyaingi saya untuk diskusi. Maaf ya, saya kalau diskusi itu harus setara. Kalau tidak setara jangan, saya nggak mau. Geli saya diskusi sama orang yang tidak tahu mana Tuhan mana manusia terus ngajak saya diskusi. Kecuali kamu pendeta. Kredibilitas dulu, ada nggak kredibilitas? Pendeta kah atau penatua kah? Boleh hadapi saya. Orang pertama yang menghadapi saya belum kuliah aja tuh penatua loh, dan udah menenggoy dia. Namanya Uti, udah diam. Tukang cilok diam ya. Nah, jadi kalau saya diajak diskusi harusnya sama orang-orang yang kredibilitasnya itu akurat, karena saya udah hadapi Esra Soru, Joshua Teu, kemudian Pak Josias Lengkong. Tiba-tiba saya harus berhadapan diskusi dengan jemaat awam. Maaf, jemaat awam punya hak hanya bertanya. Jemaat awam di hadapan saya itu berhaknya belajar. Kalau punya kredibilitas, kalau pendeta boleh diskusi sama saya, tapi angkat tema ya, kemudian tunjukkan wajah lalu lihat data. Karena saya sebagai seorang mahasiswi tidak mau bicara sama ChatGPT ya. Kalau tidak punya ilmu pengetahuan, nanya, belajar bang. Nanti kalau saya tanya apa beda Tuhan sama manusia, nanti keblinger lo, mencret lo. Coba jelaskan beda Tuhan sama manusia. Sebelum lanjut nih materi kita, Ibu Dobol jelaskan kepada Anda. Coba tunjukkan apa beda Tuhan dan manusia, Rian. Coba, Rian. Bisa jelaskan kepada Ibu Guru apa beda Tuhan dan manusia, anakku? Silakan, nak. Jelaskan dulu ya, nak. Kalau tidak, jangan ngaku-ngaku diskusi sama saya. Geli saya. Lu siapa?
Apa yang Aku kalau bergerak? seandainya sudah ada seandainya pelantikan dosen, aku udah dilantik sama dosen ini, dosen-dosen. Aku dosen untuk dosen kalian loh. Aku tuh 6 tahun belajar Bible kalian loh ya. Ngawur. Kan aku belajar bahasa aslinya. Jadi kalau seandainya ada pelantikan dosen di atas dosen, aku tuh di atas dosen kalian. Masalahnya kalian nggak berani jujur gitu loh. Ya, jadi tolong. Kalau mau mengatakan diskusi sama saya jangan sok-sok berani. Nanti kalian bangga lagi. Aku udah diskusi lo sama Unripa. Diskusi apaan? Lu gua ajarin. Ya, beda Tuhan sama manusia beda nggak? Bisa nggak bedain? Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo coba. Coba tunjukkan kepada Ibu Dobol. Berhak kamu diskusi sama saya kalau kamu sudah bisa bedakan Tuhan dan manusia. Ayo, saya diam nih. Siapa yang bisa bedakan Tuhan manusia ngomong sama saya diskusi dua arah. Pindahkan ininya ya. Dua selesai. Sebentar Bang Rian, sebentar. Bang Ivan Kristen atau Muslim Bang Ivan? Dari tadi pengen kali naik Bang Ivan. Anda Kristen atau Muslim? Bentar Bang Rian. Bang Ivan, Anda Kristen atau Muslim Bang? Bang Ivan, ini panggilan terakhir loh ini. Halo. Gini. Silakan Bang Rian. Oke, gini dari tadi kakak ini nyerocos terus. Kami tahu kakak dikasih Allah 2 mulut, tapi jangan dipakai sekarang dua-duanya kak. Satu lagi gini, kami tahu bahwasanya Nabi kakak memperbolehkan. Rian, kalau bicara mulut sama dubur jangan barengan dong. Mulut sama dubur sama-sama meletup dua-duanya. Saya bingung nih mau denger yang mana nih. Mulut sama dubur kedengeran nih dua-duanya nih. Ya, ini mulut apa dubur yang ngomong nih? Tunggu bentar. Kalau dubur biasanya mengeluarkan sampah serapah, sampah-sampah sisa makanan. Ini kok kayak bau gitu ya? Kok saya mendengarkan antara mulut sama dubur tuh kayak barengan gitu ya? Ketepak ketepuk ini yang ngomong nih mulut apa dubur? Ya, coba. Duburnya udah. Oke. Gini kayaknya ya. Kayak sama banget gitu. Mulut sama dubur kayak barengan tuh, barengan tuh ngomongnya tuh. Ya. Nah, saya paham sakit hati yang kamu alami ketika melihat bagaimana kami umat Kristen mengajarkan umat Kristen lainnya. Kami umat Islam mengajarkan umat Kristen tentang Kristen, itu sangat menyakitkan memang. Tapi memang pada faktanya memang kalian itu mengimani perkataan aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Oleh karena itu kami ini arif. Jadi saya sebagai seorang dosen baik online Ibu Dobol mengajarkan kamu yang jemaat awam bagaimana metodologi untuk membedakan antara Tuhan dan manusia, Rian. Jadi tolong Riannya kalau bicara itu dubur sama mulut jangan barengan. Saya bingung bedakan mana tai, mana pembicaraan nih. Soalnya sama-sama bau dua-duanya, Rian. Tolongnya Rian. Kalau tidak ada manfaatnya kamu bagi peradaban, mending kamu enyahlah engkau iblis. Karena engkau hanyalah manusia yang menyembah Tuhan berkelamin dan berdubur. Terima kasih, kepadaku telah diberi kuasa dan aku telah melakukannya. Tepuk tangan. Berkelamin dong, Muhammad juga berkelamin kok. Oh iya, tapi dia bukan Tuhan. Iya, betul, Nabi Muhammad berkelamin. Lanjut. Tenang dulu nih, tenang. Ustadz Alif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif, Pak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku ada di atas, nggak boleh gitu. Oke, teman-teman dikencangkan juga tap-tap layarnya ya yang 1,4 ini biar komal kita kuat. Kalau 200 sampai 300 itu udah aman kok. Ayo sambil di tap-tap layar kencangkan tap-tapnya. Silakan siapa dulu? Bang Elmimansa dulu mungkin. Membedakan Tuhan dan manusia, silakan. Penjelasannya kepada kawan-kawan muslim. Kami 1 2 3 4 orang ya menjelaskan masing-masing. Lanjut. Ya, Ustadz Alif silakan, Ustadz Alif masuk. Yang mana nih? Membedakan manusia dengan Tuhan? Bukan. Jadi dari tadi kan gini Ustadz, saya memiliki parameter atau standarisasi untuk menghargai diri saya yang selama ini membaca buku dan belajar hampir bertahun-tahun Ustadz. Maka saya ingin kalau yang diskusi sama saya itu minimal mereka adalah orang-orang yang belajar. Syaratnya apa? Dia bisa membedakan Tuhan dan manusia. Kalau belum bisa membedakan Tuhan dan manusia, jangan diskusi sama saya dulu Ustadz, tapi harus belajar dulu sama saya cara membedakan Tuhan dan manusia. Nah jadi menurut Ustadz, demi menghargai peradaban Ustadz, kita kan nggak mungkin Ustadz, masa kita layani anjing menggonggong? Kan saya jadi rendah martabatnya dari manusia kok turun menjadi dogi Ustadz. Nah jadi mungkin begitu Ustadz. Jadi saya mau yang diskusi sama saya itu yang bisa bedakan Tuhan dan manusia. Kalau tidak ada yang bisa bedakan Tuhan dan manusia, mending belajar sama saya gitu. Oke, bisa bertanya?
Umi. Ya, silakan anak muridku. Sebentar. Syaratnya membedakan Tuhan dan manusia untuk bertanya ke. Oh, gampang ya. Silakan, jelaskan. Biasa, Tuhan itu gelar, manusia itu ya manusia. Tuhan itu gelar, jadi hanya sekedar gelar ya. Jadi Tuhan itu bukan entitas ya. Dia tidak pernah ada, hanya gelar doang ya. Seperti nama, seperti nama ya. Fadi Ahmad dulu. Kristen. Kayak dia ini mewakili Kristen. Aduh, jangan buat malu lah kau. Ya nggak apa-apa, kita terima. Oke, CP, Tuhan itu gelar ya. Berarti Tuhan itu tidak pernah ada sebagai entitas yang berkehendak ya, tetapi dia adalah gelar. Udah, penghujat turunkan aja Fandi. Kita nggak butuh penghujat kok. Buat apa kita dirusak diskusi kita dengan penghujat? Yang mana? Rian. Si Rian ini penghujat dirusak. Ya, kita nggak butuh penghujat. Kita butuh orang-orang yang bisa bicara aja. Kan sudah bilang anjing jangan dinaikin ke atas. Izinkan saya. Awalnya saya nggak percaya ketika Uni berstatement bahwa ketika ada orang harus mau berdiskusi itu harus bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia. Saya berusaha tidak percaya karena ini zaman modern, zaman canggih, zaman orang mudah untuk belajar. Tapi 1 menit berjalan saya percaya. Ya, jadi tolong ya forum manusia ini jangan diisi dengan binatang-binatang liar yang menyamar menjadi manusia. Tolong ya. Saya tidak sudi diskusi yang bermartabat ini diisi oleh binatang liar yang menyamar jadi manusia atau manusia yang menyamar jadi binatang. Ya, tolong. Yang ayat-ayat binatang itu ada di Al-Quran, Umi. Ya, Al-Baqarah, sapi betina. Oh iya, sapi betina memang betul. Nah, iya. Jadi jangan bilang lucunya di mana? Jangan bilang binatang, nggak boleh karena itu ada di ayat Al-Quran. Apa kaitannya kan? Apa kaitannya dengan surah Al-Baqarah dengan surah An-Naml dengan manusia yang menyamar binatang yang menyamar jadi manusia di Komal ini? Boleh tahu nggak Umi, itu kalau Al-Baqarah siapa yang nulis ya? Al-Baqarah itu tergantung. Kalau itu Kemenak ya pencetaknya adalah Kementerian Agama. Kalau yang saya tulis saya juga bisa tulis kok. Saya bisa tulis Al-Baqarah kok. Ayat Al-Baqarah tergantung Ustadz Alif juga bisa. Kapan? Maksudnya yang ditulis kapan? Yang mana? Yang kamu merujuk yang mana? Yang Al-Quran yang dicetak online sekarang itu ada kok penerbitnya di bawah. Masa kamu nggak bisa baca ya? Umi banget ya? Oh bukan Umi kamu tuh. Kamu idiot ya seperti yang Umi ya aduh. Oh enggak, iya Umi lagi. Enggak, bukan Umi itu bukan penghujatan. Umi itu adalah orang yang tidak membaca kitab-kitab terdahulu. Jadi itu bukan penghinaan. Kami tidak merasa terhina karena memang kami tidak pernah baca kitab terdahulu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kamu tidak tahu bahwa pencetak kitab itu Al-Quran itu kan ada cetakannya tuh. Kenapa nggak bisa baca? Nggak bisa baca kamu? Oh ya mungkin gue yang nggak baca. Oh ya udah mungkin kamu bisa saja. Oke, lanjut ya, saya nggak mau bertele-tele. Tolong yang bertanya kepada saya itu adalah orang yang betul-betul mau belajar. Kenapa? Saya nggak mau buang-buang waktu karena saya tidak dibayar di sini, tetapi saya dibayar oleh Allah dan ini bentuk keikhlasan saya agar mencerdaskan bangsa. Tolong kalau yang mau berdiskusi dengan saya, selevel dengan saya, minimal bisa bedakan Tuhan dan manusia dulu. Kalau belum bisa selevel dengan saya, belajar dulu. Ya silakan belajar dulu ke saya. Tanya aja. Ingin saya kasih kesempatan sebentar, Lael. Ini ada brother kita Al-KTP, silakan mungkin bisa ada penjelasan tentang Tuhan dan manusia, silakan penjelasannya. Beliau Katolik ya. Silakan Bang Al-KTP. Salam dulu dari orang Flores ya, Ruteng. Ya. Salam kenal, salam santun, saudaraku dari Ruteng. Silakan, saudaraku Katolik, Anda berhak menjelaskan iman Anda sebagai orang yang mengimani Katolik sebagai ajaran yang benar. Anda berhak. Dan Anda berhak untuk menolak direaksi oleh saya atau berhak menerima untuk ditanggapi oleh saya sebagai metodologi deep dialog untuk mencerdaskan bangsa dan mencerdaskan diri kita masing-masing, transfer knowledge dan juga transfer attitude. Dan Anda juga berhak bertanya tentang agama saya. Saya mengikhlaskan diri untuk ditanya oleh kalian tentang agama saya. Kalian boleh bertanya apapun, tapi saya berhak untuk tidak menjawab apapun karena dalam Islam kami tidak diwajibkan untuk menjawab apapun. Itu adalah attitude saya sebagai seorang pelajar di Komal ini yang mengajarkan kembali apa yang saya pelajari terhadap kalian yang mau belajar. CP diam. Saya kan sudah bilang jangan naikkan binatang yang menyamar jadi manusia di Komal ini. CP kamu hewan atau manusia? Kalau manusia ada aturan CP. Yang tidak punya aturan itu binatang. Coba ada aturan makan pagi bagi ayam? Nggak ada. Aturan ayam itu tidak ada. Jadi jangan jadi binatang ya. Kita manusia ya CP. Hargai diri kamu. Manusia kan dirimu. Oke, silakan Bang Al KTP. Silakan bertanya ke saya. Sebelum Bang Al, saya izin sampaikan ke kawan-kawan dikencangkan tap-tap layarnya. Ini agak goyang Komal kita. Iya, di follow juga akun Ito Nora ya teman-teman. Ini Nora Aritonang. Bantu di follow akunnya tumbang semua. Bagus ya.
Dikencangkan tap-tap layarnya kawan-kawan muslim di bawah biar komal kita kuat. 200 sampai 300k itu sudah aman. Ya minimal 1 M lah. Silakan di follow akun Ito Nora dan Ustadz Alif 03. Nora Aritonang, Ustadz Alif 03. Ini juga Ustadz Alwan di follow di samping saya. Beliau lagi keluar aplikasi, mungkin ada yang telepon. Dikencangkan tap-tap layarnya. Silakan Bang Al-KTP, lanjut. Baik, terima kasih waktu yang diberikan ya. Sebelumnya Uni Ripa nih salah satu fans saya ya, selain Bang Juma ya. Awalnya Bro, salah bro. Astaga. Oh. Uni Ripa nih kami baru juga tahu saya Uni ngefans sama Al-KTP. Iya. Menurut Bang Al-KTP saya ngefans sama dia, nggak apa-apa. Saya ikut. Di pos ronda sama teman-teman itu kalau Uni Ripa menjelaskan sesuatu tuh masuk akal, bagus. Jadi makanya saya ngefans sama abang. Masuk akal dan jelas, itu saya suka. Yang kayak gitu enak. Jadi kalau pernah saya masuk di Komal. Terbalik kayaknya. Bang Al-KTP terbalik. Abangnya ngefans apa Uni Rifa yang ngefans? Nggak apa-apa, saling ngefans kami saling ngefans. Dia ngefans sama saya juga ngefans sama dia kok. Lanjut Bang, lanjut. Terima kasih. Jadi beda jauh ya. Kalau saya masuk di ini, saya cerita sedikit. Kalau saya masuk di Komal Kristen, kalau saya bertanya tuh, kadang jawabannya membuat saya tuh bingung. Jujur aja, walaupun saya itu yang pas saya tengok lihat di YouTube, kok lebih bagus kita nonton di YouTube ini video ini daripada kita masuk di Komal, kan begitu jadinya. Makanya udah saya buktikan kalau bagus sih, bagus. Teman-teman saya kemarin mau nanya ke Bang Juma, Uni Ripa, cuman nggak sempat karena udah larut malam ya. Itu ada satu pertanyaan yang belum sempat saya tanya lagi. Kan kami yang teman saya kan ada 3 yang walaf itu, partai itu mereka semua tuh belum disunat, tapi mereka udah pergi sholat kemarin itu waktu Jumat itu kemarin. Mereka udah pergi sholat, tapi mereka udah bayar di ini 1 juta. Kan di sini kan bayar, kalau malam itu bayar 1 juta. Gitu, masing-masing 1 juta wajib tuh. Kalau saya sih belum, memang karena terbentur keluarga ya. Abang saya juga orangnya keras soalnya. Jadi saya masih cari jalan gimana caranya. Maksudnya ini agak potong dikit. Itu maksudnya masuk mualaf harus bayar 1 juta gitu, apa gimana? Itu bukan harus, Mbak. Itu dari ini ya, Bang, dari kantor agama di sini. Kalau di Flores ini bayar. Kekuatan iman katanya. Kalau betul kita tuh betul-betul sungguh-sungguh. Iya. Gitu. Bang Al-KTP gini. Seharusnya tidak boleh ada sistem. Win diam dulu ya. Win diam dulu ya. Nah, di Bang Al-KTP, bentar Bang Al-KTP. Terkait tentang biaya yang dipungut ketika seseorang jadi mualaf, sepaham kami umat Islam itu tidak pernah ada. Ya, dan regulasi di KUA juga tidak ada setahu saya. Tetapi kalau itu ada, berarti ini harus diusut tuntas. Kenapa? Karena ini menyalahi kaidah yang ada. Dan bisa-bisa ini menjadi fitnah dan framing terhadap agama Islam, Bang. 1 juta itu bukan nominal yang sedikit loh. Ya, jadi Bang, ini Pak Soleh saya potong. Enggak, ini informasi bagus loh, informasi bagus. Enggak, maaf dulu. Informasi ini memang harus diselidiki. Buat teman-teman 1,6 tidak mungkin tidak ada yang dari Flores ya. Tolong dengan sangat diselidiki ini, atau mungkin nanti APII bisa mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk menyelidiki hal ini supaya menunjukkan apa sih yang dibayar itu. Kalau seandainya ternyata menjadi mualaf itu berbayar, maka ini bisa diadukan ke banyak pihak. Pertama, diadukan kepada polisi, kedua diadukan kepada MUI atau pihak setempat sebagai pemimpin. Karena tidak ada dalam Islam itu untuk menjadi mualaf berbayar. Sekali lagi saya tegaskan, kalau memang ada, tolong pihak Islam yang punya kredibilitas, otoritas untuk segera menindaklanjuti hal ini. Karena ini tidak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, pertama ini fitnah besar terhadap agama Islam. Ya, dan kita harus cari tahu. Sebelum bertindak ceroboh dan gegabah, cari tahu dulu yang dibayar itu apa. Apakah biaya sunatnya atau biaya yang lain, kita tidak pernah tahu. Saya mau jelaskan tadi Uni Ripa. Ya, silakan. Itulah saya mau jelaskan. Kalau kita di sini bayar dalam arti itu bayar ke kantor itu, kan tadi saya awal saya bilang teman saya 3 tuh kan mualaf belum sunat kan.
Tapi mereka sudah ikut Jumatan dan sudah bayar. Harusnya kalau udah bayar kan aturan kemarin perjanjian kalau itu untuk biaya sunat dan lain sebagainya. Tapi mereka waktu belum ini masalah ini ya. Ini masalah ini. Teman-teman boleh dikasih tahu itu ke KUA mana? Coba dikasih tahu alamat KUA-nya, Bang, biar kita langsung koordinasi dengan pihak-pihak. Karena saya ada di Ternate ya, saya bisa karena alhamdulillah Allah izinkan saya punya koneksi ke banyak pihak yang bisa saya sampaikan ya, mereka yang menjabat ya, tolong Bang kasih tahu itu KUA mana dan kita mau koordinasi itu bayar apanya yang bayar, nanti saya bisa ke YPM juga, yayasan mualaf, untuk menyelidiki hal ini supaya tidak terjadi fitnah besar-besaran ya. Tolong Bang, di KUA mana Bang? Kita mau menyelidiki nih, informasi ini kan terpublish nih. Kita mau kasih tahu nih, bayar itu bayar apa? Karena justru mualaf itu yang diberikan. Jadi mualaf itu masuk ke dalam 8 asnaf. Apa itu 8 asnaf? Orang yang berhak mendapatkan harta dari umat Islam. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah sebaliknya. Ya, bahkan banyak sekali lembaga-lembaga atau pihak-pihak Islam yang memudahkan untuk umat Islam mualaf yang bersunat. Nah, jadi saya mau sebelum Anda menjelaskan informasi ini lebih lanjut agar tidak berkembang menjadi isu, tolong tunjukkan dulu ini terjadi di mana, lokasinya, nama KUA-nya apa. Ya, untuk nanti kami minta data-data siapa yang mualaf, siapa KUA yang menerima, biar nanti kami serahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelidiki, Bang. Nah, tolong jelaskan dulu yang bayar itu apa, kemudian bagaimana proses pembayarannya, biar kita jelas di sini. Silakan. Baik. Sebelumnya ini udah saya pernah cerita ke Bang Juma. Udah saya ceritakan semua. Bang Juma bilang iya itu mungkin biaya ini. Bang Juma udah jabarkan. Oh iya betul, sama Bang Juma. Jadi udah dituin sama Bang Juma, betul. Itu memang ada di tempat tertentu kayak kami di sini kan, memang kami kan di wilayah pegunungan Mbak Uniripa. Jadi di pegunungan sini kami itu jam 4 subuh tuh sejuk, dingin sekali. Jadi biaya-biaya tambahan itu yang mereka bayar itu bukan bayar kepada kantornya, tidak begitu. Itu biaya waktu kita urus kayak macam kalau di Bang Juma kan sertifikat kan, dibuat sertifikat. Kalau di sini bukan sertifikat. Jadi itu kami itu di semacam syahadat bersama-sama ada buat acara gitu. Karena adat kami di Flores ini harus pakai acara gitu. Sama kayak sunat kan, kalau di Islam kan ada acara sunatan gitu kan. Kayak syukuran lah. Nah, syukuran itulah yang kami wajib 1 juta untuk jadi disaksikan oleh bukan hanya abal-abal. Kalau masuk pindah di sini kan Katolik kan nggak sembarangan. Kalau pindah keluar itu nggak bisa. Biaya untuk pesta ya? Ya kayak kalau orang sunatan itu gimana sih Mbak Ripa? Oh itu berarti tidak ada kaitan dengan lembaga ya? Ya kita clearkan di sini ya. Bang KTP saya mau konfirmasi. Ini bukan membayar ke pihak lembaga ya? Iya bukan. Makanya saya bilang tadi itu untuk orang adat sini karena kami di pegunungan sini. Oh adat. Baik. Iya. Dengar ya teman-teman ya. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Ini saya nggak bisa. Saya harus meluruskan ya. Saya tidak mau. Siap. Saya akan record. Tidak. Ya. Siap. Ulangin sekali lagi Bang. Kalau biaya itu bukan untuk lembaga atau pihak muslim atau apapun, tetapi untuk tradisi. Iya, itu pengukuhan masuk kayak orang bikin syukuran sunatan kan. Dari kita punya kesadaran sendiri dan kita tanda tangan bahwa kita memberi itu dengan ikhlas bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh. Ya, teman-teman yang di bawah, izin ya, teman-teman yang di bawah, kenapa saya cepat-cepat menanggapi? Anda dengar Win tadi ya. Win tadi ketika bertanya, lalu dia bilang, oh itu tidak benar, Anda ditipu. Supaya itu tidak berkembang menjadi fitnah, makanya saya tegaskan untuk cross check. Gitu loh, ya. Jadi justru saya tidak mau hal ini berkembang menjadi fitnah. Nah, alhamdulillah, Bang AKTP, jadi ini bukan biaya menjadi mualaf, tapi biaya syukuran. Ya betul, jadi Oke, Fik, udah tidak perlu dibahas, clear. Ya, yang lain diam. Kalau tidak ada masalah jangan dibahas lagi ya. Masalah udah clear. Silakan Bang AKTP. Apa yang mau ditanyakan ke saya tentang agama Islam Bang? Silakan Bang. Ya baik, itulah tadi saya mau tanya. Kan belum teman saya ini kan bertiga tuh kemarin pergi Jumatan, jadi mereka lihat saya. Mereka olok saya, kau cepat sudah bola bro. Kau pergilah kau, saya bilang.
Jadi mereka pergi, kau kan belum sunat, saya bilang. Iya, tapi kan kau tenang lah mereka bilang. Jadi mereka tuh belum disunat. Maka saya mau tanya, kenapa mereka belum disunat? Mereka sudah boleh pergi Jumatan. Oke, baik. Mungkin saya jawab ya, Bang. Mungkin saya jawab nih. Baik, Kenapa mereka belum bersunat tapi sudah pergi Jumat? Pertama, mungkin kefakiran atau ketidaktahuan dari yang baru mualaf dan orang-orang yang di sekitar mereka. Bisa jadi nih, mohon maaf kan saya tidak berada di tempat ya, Bang. Yang tahu kan situasi kondisi di sana kan adalah Anda sendiri. Nah, bisa jadi orang tidak semuanya tahu kalau mereka belum disunat. Wallahu a'lam bisawab. Ya, karena kalau secara agama Islam memang ketika seorang mualaf itu diupayakan untuk segera bersunat. Ini Win mau ngomong apa, Win? Ini ada apa ini? Saya justru menghentikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari diksi yang disampaikan Win tadi nih, ya. Oh, Anda ditipu. Nah, makanya kan bahaya tuh. Kebayar jadi mualaf, Anda ditipu. Makanya saya dari tadi langsung masuk, ya, supaya kita di sini clear, make clear everything in here.